Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan mengkaji surat Al-Ashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Siapakah manusia yang merugi itu? Manusia yang merugi itu adalah manusia yang tidak punya iman. Bagaimana mungkin manusia bisa beramal soleh sementara di hatinya belum punya iman? Iman yang bagaimana? Apa iman-iman yang selama ini kita imani hanya percaya dan yakin doang? Bukan itu yang dimaksud iman. Selama ini kan yang kita lakukan, yang kita imani, dan yang kita percayai kan masih dusta, hanya abal-abal, belum mencapai iman yang sesungguhnya iman. Kita hanya yakin dan percaya saja dalam hati. Akan tetapi orang-orang yang beriman itu tidak hanya berhenti kepada keyakinan-keyakinan saja. Allah perintahkan kembali kepada manusia-manusia yang beriman, yakni seluruh manusia yang mengimani, yang mempercayai bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada, diutus kembali oleh Allah masuk ke dalam lillahi ta'ala. Selama ini kan iman-iman yang kita akui sebagai iman kita, iman yang kita hanya meyakini saja di dalam hati kita, itu masih belum berbaju takwa. Imannya masih telanjang, auratnya masih kebuka. Apa aurat itu?
Aurat itu adalah kewujudan diri manusianya masih wujud di hati kita. Manusia kita menyangka manusia lebih wujud daripada wujud nyatanya Allah. Di dalam hati kita merasa bahwa manusia ini lebih hidup daripada hidupnya Allah. Di dalam hati kita selama ini merasa bahwa kuasa manusia lebih kuasa daripada kuasa Allah. Inilah polemik yang selama ini tidak pernah kita pecahkan di dalam bertuhan, di dalam beriman, di dalam kenyataan menyatakan hakikat iman kita masing-masing. Maka dari itu Allah perintahkan lagi, mengutus lagi pada manusia-manusia yang masih beriman secara syariat, yakni hanya sebatas keyakinan-keyakinan kosong saja, hanya sebatas keyakinan-keyakinan yang hanya angan-angan belaka, disuruh masuk kembali oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa sajakah orang-orang yang beriman itu? Apa orang yang beriman itu hanya orang Islam saja? Bukan, sobat. Orang beriman itu siapa saja orangnya. Siapa saja orangnya yang di hatinya beriman, yakin bahwa dirinya itu adalah ciptaan Allah, dikuasai oleh Allah, dihidupi oleh Allah. Inilah golongan manusia yang beriman, apapun agamanya. Bila di hatinya ada setetes keyakinan bahwa ada Tuhan pencipta alam semesta itu, inilah yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam keselamatan yang sempurna. Maksudnya iman kita, keyakinan kita diperintah oleh Allah menuju kepada keyakinan yang sempurna. Agar apa? Agar kita bisa beramal soleh. Bila kita tidak iman di sisi Allah, maka selamanya kita tak akan bisa beramal soleh, yakni mengabdi dan menyembah kepada Allah. Bila hanya sebatas iman-imanan, bila hanya sebatas keyakinan-keyakinan yang kosong, apakah mungkin manusia bisa beramal soleh? Namun kelihatannya saja manusia bisa beramal soleh. Kelihatannya saja badan-badan manusia dibungkus dengan amalan-amalan syariat. Badan-badan manusia dibungkus dengan solat-solatnya. Badan manusia dibungkus dengan amal ibadahnya serta ilmu syariatnya. Seolah-olah demikian. Tapi marilah kita cek hati kita masing-masing. Di dalam hati kita masing-masing yang berkuasa, yang hidup, yang wujud
di dalam hati kita ini masih nama manusianya ataukah nama Allah yang hidup menghidupi badan, yang kuasa mengkuasai badan? Apakah sudah bernama Allah hidup ini ataukah masih bernama manusia? Hidup yang diakui sebagai hidupnya manusia. Bila di dalam hati kita ini masih merasa bahwa wujud ini wujud diri manusia kita, hidup ini hidup diri manusia kita, kuasa ini kuasa diri manusia kita, kehendak, daya upaya dan ikhtiar ini masih terkuasai oleh daya upaya dan ikhtiar manusianya. Maka inilah alam dunia, inilah alam fana, inilah alam kehancuran. Meskipun kita beramal di dalamnya, maka tak akan sampai seluruh amal ibadah kita, seluruh amal sholat kita, seluruh amal puasa kita, seluruh amal sedekah kita, seluruh amal kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain, semuanya dusta, bohong. Kenapa saya katakan dusta dan bohong? Karena di dalamnya hati kita masih belum beriman kepada Allah. Hati kita masih belum beriman bahwa segala keadaan itu, segala suasana itu Allah lah yang menguasainya, bukan manusianya sebagai penguasa di dalamnya. Bukan manusia yang berkuasa dalam keadaan sholat, bukan manusianya yang berkuasa dalam keadaan puasa, dan bukan manusianya yang berkuasa di dalam segala keadaan di seluruh hayatnya, di seluruh kehidupannya, bukan manusianya. Bila masih manusianya yang merasa hidup, berarti seluruh amaliyahnya, seluruh sholatnya, seluruh sedekahnya akan kembali jatuh ke dalam anar, ke dalam jahanam. Karena manusia tidak bisa melewati wat sirotol mustaqim. Apa sih wat sirotol mustaqim itu? Wat sirotol mustaqim itu menurut syariatnya besok kita lewati. Jalannya menanjak ke atas vertikal, lamanya perjalanan 1000 tahun akhirat. Kemudian sampai di atas puncak masih jalan horizontal, lamanya juga 1000 tahun hitungan akhirat. Itu kan wat sirotol mustaqim, bayangan-bayangan manusia. Wat sirotol mustaqim, angan-angannya manusia. Karena selama ini manusia beragama dan bertuhannya hanya sebatas keyakinan-keyakinan yang dusta, keyakinan-keyakinan yang bohong, tidak sampai menyatakan sendiri keyakinannya. Keyakinannya hanya kata-katanya saja. Sama halnya ketika kita masih bayi. Ketika masih bayi kita tidak tahu apa-apa. Karena apa? Karena kita belum ada saat bayi. Kita belum hadir saat bayi. Kita belum wujud saat bayi. Kita hanya tahu kata-katanya saja. Kata orang tua,
kata mbah-mbah, kata kakak-kakak kita, bahwa kita dulu pernah menjadi bayi. Semua kan hanya kata-katanya. Akan tetapi Anda bisa menyatakan keadaan bayi Anda bila kita sudah beriman kepada Allah, bukan beriman kepada hawa nafsu diri manusia kita sendiri. Kita lanjutkan, apa sih hakikat siratal mustaqim di sisi Allah itu? Di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa yang dikatakan jalan yang lurus itu? Apa maksudnya jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan-jalan yang telah mereka Engkau beri nikmat, seperti jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat. Nah, yang dimaksud siratal mustaqim hakikatnya itu bukan kecil. Keterangan-keterangan di syariat mengibaratkan bahwa jalan siratal mustaqim itu amat sangatlah kecil, karena mereka tidak mungkin bisa melewati siratal mustaqim itu. Apa yang dimaksud siratal mustaqim di sisi syariat itu? Saking sulitnya bertemu Allah, saking sulitnya menapaki siratal mustaqim guna untuk berjumpa dengan Allah, maka di syariat diibaratkan rambut dibelah 7 apa bisa terlihat, dan tajamnya 1000 pedang. Apakah manusia bisa lewat? Tak satu pun manusia di dunia ini bisa melewati siratal mustaqim, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Ingat di sini bukan kehendak manusianya, tapi kehendak Allahnya, kehendak hidupnya, bukan kehendak hidup manusianya. Ketika masih ada kehendak dan kuasa diri manusianya, maka takkan bakal melewati siratal mustaqim itu. Nah, hakikat siratal mustaqim itu ada pada diri kita setiap hari, selama umur kita, selama kehidupan kita itu loh. Siratal mustaqim, hakikat perjalanan menuju Allah. Jadi ketika datang masa detik-detik akil balik tiba, maka manusia mulai awal menapaki siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu tidak seperti yang mereka gambar-gambarkan, tidak seperti yang mereka angan-angankan sehingga dibuat gambaran di video, di gambaran, di cerpen dan sebagainya. Akan tetapi siratal mustaqim itu sangat amatlah luas, seluas kehidupan ini. Contoh, siratal mustaqim di dalam ibadah, di dalam sholat yang kita lakukan setiap hari 5 waktu. Apa sih tujuan Allah itu memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk menjalankan syariat-syariat Allah. Tujuannya agar hamba bisa melewati wat siratal mustaqim itu di dalam sholat-sholatnya, di dalam seluruh ibadahnya, dan di segala keadaan apapun di luar ibadah. Hakikat wat siratal mustaqim itu adalah pintu lillahi ta'ala. Di dalam sholat kita diutus mi'raj, kita diutus bertemu dengan Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah tempat naiknya mukminin dan bertemu Tuhannya di dalamnya. Akan tetapi selama ini kita sholat, kita berjumpa dengan siapa? Kita mi'raj kepada siapa? Tentunya di dalam sholat kita selama ini kita akan mi'raj kepada dunia. Bertemu dunia di dalamnya. Kita menyaksikan dunia di dalamnya. Bertemu dengan apa yang dikerjakan, bertemu dengan bisnis-bisnisnya, bertemu dengan cita-citanya. Bukan bertemu dengan Allah di dalam sholat-sholatnya selama ini. Apakah ini yang dikatakan iman di sisi Allah? Sedangkan hatinya masih mensekutukan Allah dengan dunia. Tentunya meskipun kelihatannya kita beribadah, meskipun raga-raga kita bergambar ibadah, namun hati kita masih belum beriman di sisi Allah. Karena imannya masih sebatas keyakinan yang dusta. Buktinya di dalam sholat kita tidak bertemu dengan Allah, melainkan bertemu dengan dunia di dalamnya. Berarti selama ini sholat-sholat kita bukan menyembah Allah, bukan mengabdi kepada Allah. Akan tetapi selama ini kita hanya mengabdi kepada dunia dan hawa nafsu kita sendiri yang kita tuhankan selama ini. Apakah iman yang demikian yang kita andalkan? Karena selama ini kita merasa benar dengan iman kita. Karena selama ini kita merasa benar dengan akidah dan keyakinan kita, maka kita duduk manis saja di syariat. Kita sangka seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan itu syariatun nas, syariat manusianya, kuasa manusianya. Inilah bukti bahwa selama ini diri kita tidak sadar bahwa kita selama ini menyerupai Allah. Menyerupai Allah kita tidak sadar. Selama ini kita merasa diri kitalah yang paling wujud daripada Allah. Selama ini kita merasa bahwa hidup ini, hidup manusianya yang lebih hidup daripada hidupnya Allah, yang lebih kuasa dari kuasanya Allah. Seluruh sifat-sifat Allah sudah kita akui sebagai sifat manusianya. Inilah yang disebut manusia yang mensekutukan Allah di hatinya. Menurut manusianya sudah merasa benar akidah dan keyakinannya beribadah kepada Allah. Namun hakikatnya coba kita cek hati kita. Apakah di dalam hati kita sudah menghamba kepada Tuhan pencipta
diri kita? Ataukah kita masih mengabdi kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini? Seolah-olah kitalah yang paling berkuasa atas seluruh sholat dan ibadah-ibadah kita. Selama ini seolah-olah kita yang merasa berkuasa atas segala tindak tanduknya badan-badan kita. Tak ada urusan dengan Allah, tak ada urusan dengan Tuhan. Nyatanya di hati kita selama ini Allah kita tiadakan kuasanya, Allah kita tiadakan kehidupannya, Allah kita tiadakan kekuasaannya di hati kita. Allahnya gaib. Inilah bukti bahwa selama ini kita belum beriman kepada Allah. Maka ayatnya Allah adalah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, mari kita buka hakikat iman itu yang bagaimana. Hakikat iman itu adalah manusia yang tahu hakikat diri sejatinya. Siapakah hakikat diri manusia itu? Hakikat diri sejati manusia itu adalah Adam. Ora ono, tidak ada, gaib, mati. Itulah hakikat diri sejati manusia. Akan tetapi selama ini diri manusia kita sudah kita posisikan di dalam sifat-sifatnya Allah. Sedang Allah kita tiadakan. Sedang Allah kita posisikan di dalam sifat muhalnya Allah sendiri. Yang wujud manusianya, yang Adam Allahnya, yang gaib Allahnya, yang tiada Allahnya di dalam hati kita. Ini kan akidah, iman, dan keyakinan yang terbalik selama ini yang kita lakukan. Iman akidahnya terbalik. Mestinya Allah itu jadi Tuhan, namun Allahnya jadi hamba. Ciptaannya menjadi Tuhan. Kan kebalik. Inilah manusia yang tidak beriman. Bila manusia itu beriman, maka di hatinya sudah nyata Allahnya. Bahwa hidup inilah Allah. Maka persembahkan kembali Allah di hati kita. Allah lah penguasa singgasana kerajaan hati ini. Bukan makhluknya yang berkuasa. Selama makhluknya yang berkuasa atas singgasana hati ini, maka seluruh amaliannya menjadi amal yang fana. Sholatnya fana, hancur. Ibadahnya hancur. Puasanya hancur. Zakatnya hancur. Hajinya hancur. Semuanya di dalam kehancuran. Akan tetapi bila kita nyatakan di dalam hati kita bahwa hidup ini Allah, maka seluruh amal-amal manusia akan kembali rojiun kepada amalia yang bako. Karena di dalam hati sudah
lillahi ta'ala, bahwa seluruh amalia dan af'al yang dilakukan oleh badan-badan ini adalah karena Allah Ta'ala, karena kehendak dan kuasanya hidup. Hidup itulah Allah. Jika hati manusia sudah mempersembahkan kembali, mengabdikan kembali nama hidup di hati kita, yaitu nama Allah, bukan nama manusianya. Nama manusianya sudah hancur lebur ke dalam hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang mati, yang gaib, sebagaimana dulu kita menggaibkan Allah, maka gaibkanlah nama manusia kita, kewujudan manusia kita, kehidupan manusia kita di dalam hati kita. Samakan seperti selama ini kita mentiadakan, menggaibkan kuasa Allah atas hati kita selama ini. Jadi dibalik, sekarang Allahnya yang nyata, hayatullahnya yang nyata, yang berkuasa atas badan-badan ini, dan manusianya sudah gaib, kembali ke asalnya. Inilah yang dikatakan mati sebelum mati. Inilah yang dimaksud orang-orang yang selamat. Inilah yang dimaksud orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi seluruh amaliyahnya, seluruh syariatnya sudah bukan amal dan syariat manusianya. Ketika hidup sudah nyata bahwa hidup ini Allah, maka manusia sudah tak berkuasa lagi menata semua syariat-syariat manusianya. Karena manusianya sudah tak menjadi Tuhan lagi, maka seluruh syariat-syariat yang berlaku atas badan ini sudah dihandle dengan penciptanya sendiri, sudah dihandle dengan Allah sebagai pencipta dan penguasa, serta menggerakkan apa yang digerakkan oleh badan-badan ini. Inilah yang dimaksud amal yang soleh. Karena apa? Karena yang beramal di dalamnya, di dalam badan ini sudah bukan amal manusianya, sudah berganti dengan amal yang lillahi ta'ala, karena sudah nyata bahwa hidup ini Allah lah penguasa badan dan apa yang digerakkan oleh badan. Apa saja, bila manusia sudah menghamba kepada Allah, bila manusia sudah mempersembahkan kembali bahwa hayat ini hayatullah, maka tiada salah bagi manusia-manusia yang demikian. Tak ada salah sedikit pun di sisi Allah, meskipun di sisi manusia kelihatannya salah. Karena manusia lain memandang sesuai dengan kaca benggala manusianya sendiri di hatinya. Manusia lain melihat, memandang orang-orang yang demikian salah. Kelihatannya tidak sholat, kelihatannya tidak puasa, kelihatannya, karena yang memandang masih mentuhani diri manusianya sendiri. Akan tetapi bagi manusia yang sudah kembali kepada hayatullah, apakah manusianya bersalah? Sedangkan diri manusianya sudah tidak hadir di hatinya. Sedangkan diri manusianya sudah tidak kuasa lagi atas seluruh syariat-syariat yang ada di badannya. Sedang manusianya sudah tak merasa hidup lagi di hatinya. Yang ada hanya hayatullah. Apakah manusia itu salah?
Sedangkan apa yang digerakkan oleh badan-badan ini sudah didalangi oleh Allah, sudah dikuasai oleh Allah. Maka takkan ada salah sedetik pun di dalam laku-laku badaniyahnya. Yang salah adalah mereka yang menganggap salah. Karena manusia masih erat dengan kemanusiaannya sebagai Tuhan daripada Tuhan pencipta diri manusianya di hatinya. Maka melihat segala sesuatu masih ada baik dan buruk, masih ada taat dan maksiat, masih ada salah dan benar. Karena manusianya masih wujud menjadi Tuhan, maka tergelarlah, maka terbelenggulah masih di dalam hukum-hukum syariat. Apa sih tujuannya syariat itu diperuntukkan buat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar manusia berakhlak lagi kepada Allah, hatinya agar berakhlak lagi kepada Allah. Babakan Allah ini babakan hati, bukan babakan amaliyah dohir. Yang dipandang oleh Allah ini babakan amaliyah yang batin, babakan amaliyah hati. Bagaimana kondisi hati kita kepada Allah? Apakah yang jadi Tuhan kita sendiri ataukah Allah yang selama ini kita tiadakan, kita goibkan di hati kita? Inilah ukuran iman kepada Allah. Selagi Allah itu goib, selagi Allah itu tiada di hati kita kehadirannya, maka ini disebut tak beriman kepada Allah. Yang diimani adalah hawa nafsunya sendiri selama ini. Nah, untuk orang-orang inilah syariat-syariat diperuntukkan hanya untuk akil baligh. Akil baligh itu siapa? Manusia yang tidak terasa di dalam hatinya ngaku-ngaku jadi Allah, tidak terasa. Karena seluruh sifat-sifat Allah sudah diaku-akui sebagai sifat diri manusianya. Inilah bukti manusia-manusia selama ini ngaku jadi Allah tapi tidak terasa, tidak disadarinya. Namun bagi hamba-hamba Allah yang sudah kembali kepada Allah, namun bagi hamba-hamba yang sudah mempersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, maka hambanya sudah lebur di dalam hayatullah. Maksudnya hambanya sudah tak berkuasa lagi untuk menata dan mengurus dirinya sendiri, karena yang sudah mengurus adalah Allah sendiri sebagai yang mencipta dirinya. Jadi terkadang orang-orang yang demikian khairul adat, keluar dari kebiasaan diri manusia. Kelihatan manusia lain, orang-orang yang seperti ini menyimpang, kelakuannya menyimpang. Seperti orang gila itu kan menyimpang. Karena di dalam hati orang gila itu manusianya sudah tidak ada. Meskipun wujud manusianya, wujud badannya ada, bisa dipandang oleh manusia. Akan tetapi di dalam hati orang-orang gila itu sudah tak nyata lagi kemanusiaannya, sudah goib kemanusiaannya, yang ada hanya hayatullah. Maka dari itu orang-orang gila itu tidak merasa malu meskipun telanjang, meskipun ongker-ongker makanan di tempat sampah.
karena kemanusiaannya sudah goib di hatinya, yang ada hanya hayatullah. Terkadang orang gila itu direndahkan oleh orang lain, oleh orang-orang yang tidak gila. Padahal orang gila itu derajatnya sangat amatlah tinggi di sisi Allah. Karena yang ada di hatinya hanyalah Allah, bukan diri manusianya. Bila di dalam hati orang gila itu masih erat kewujudan diri manusianya, maka pasti orang itu akan malu. Malu telanjang dilihat oleh orang lain. Di hatinya akan malu bila manusia itu masih kewujudan diri manusianya. Maka dari itu, siapakah orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu? Yaitu orang yang sudah yakin dengan imannya di hatinya bahwa hidup ini Allah, hidup ini bukan nama manusia lagi, yakni hidup ini sudah nyata, hidup inilah Allah. Maka ketika hamba sudah mempersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, maka hamba bisa beramal saleh. Maksudnya bukan hambanya yang beramal saleh, yakni yang beramal saleh adalah af'alullah itu sendiri. As-sabr, maka manusia yang demikian pasti bersabar. Apa maknanya as-sabru? Karena hidup itu adalah Allah sendiri, maka otomatis hidup juga as-sabru, menetapi dalam kesabaran. Bila wujud ini masih wujud manusianya, maka selamanya manusia takkan bisa bersabar. Apakah mungkin manusia benda mati bisa bersabar? Tanpa hayatullah. Imanilah, yakinilah selama ini kesabaran yang kita akui sebagai kesabaran manusia, itulah kesabaran Allah. Bukan manusianya yang sabar, tapi Allah lah yang sabar. Hiduplah yang sabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan-paparan ini bermanfaat khususnya buat diri saya sendiri dan umumnya buat kita semua. Semoga Allah selalu membimbing hati kita melewati jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim. Di seluruh keadaan-keadaan kita, itulah jalan Shiratal Mustaqim. Di sana, di dalam keadaan itu, bisakah kita bertemu dengan hayatullah, ataukah kita masih bertemu dengan hayatun nas? Itulah ukurannya. Bila di dalam sholat itu kita masih ketemu hayatun nas yang melakukan sholat, itulah lembah neraka. Hamba akan jatuh ke jurang buat Shiratal Mustaqim yang di bawahnya adalah an-nar, yang berbahan badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Akan tetapi bila kita nyatakan bahwa hidup ini Allah, maka kita akan selalu selamat berjumpa mi'raj kepada Allah di dalam segala keadaan apapun. Di sholat kita ketemu Allah, di dalam ibadah kita ketemu Allah, di dalam makan kita ketemu Allah, di dalam bekerja kita ketemu Allah, di dalam memasak di dapur menyiapkan berbuka dan sahur puasa kita bertemu Allah lah yang menyiapkan, bukan manusianya yang bisa menyiapkan. Inilah yang dimaksud surga di sisi Allah. Segala sesuatunya disiapkan sendiri oleh Allah. Ketika manusianya masih merasa yang menyiapkan, maka itulah neraka. Manusia capek-capek di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.